Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampai di pertemuan yang ke-6, kelanjutan dari materi pertemuan yang kelima tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kerajaan Demak, kerajaan Pajang, dan kerajaan Banten, sekarang kita akan membahas 3 kerajaan lagi, yaitu kerajaan Mataram, Gowatalo, dan kerajaan Ternate dan Tidore. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa membaca Fatihah agar ilmu kita bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang pertama, kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar dalam sejarah Nusantara yang pernah berdiri di Jawa. Lantas siapa pendiri Mataram Islam dan di daerah mana letak atau lokasi kerajaan ini? Jauh sebelumnya, pada abad ke-8 Masehi, di Jawa juga pernah berdiri kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu-Buddha dan berbeda zaman dengan Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam bermula dari tanah perdikan berupa hutan yang dikenal sebagai Alas Mentau, yang diberikan pimpinan Kesultanan Pajang Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir kepada Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan adalah pendiri Wangsa Mataram yang juga ayah dari Panembahan Senopati atau Sutawijaya. Ki Ageng Pemanahan merupakan cucu Ki Ageng Selo yang dipercaya masih memiliki keturunan dari garis raja-raja Majapahit dan kerajaan Mataram kuno. Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai balas jasa karena telah membantu memadamkan perlawanan Arya Penangsang dari kerajaan Jipang. Pada tahun 1584, Panembahan Senopati mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Mataram Islam di Alas Mentau, meskipun belum diakui oleh Pajang. Alas Mentau adalah wilayah yang kini dikenal sebagai Yogyakarta. Saat Kesultanan Pajang benar-benar runtuh pada tahun 1587 dan mengakui keberadaan Kesultanan Mataram Islam, Panembahan Senopati sebagai pendiri pemerintahan Mataram Islam kemudian menobatkan diri sebagai raja atau sultan pertama bergelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo. Adapun lokasi berdirinya Kesultanan Mataram Islam seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah di bekas Alas Mentau, dengan pusat pemerintahannya disebut dengan nama Kota Gede atau Kota Gede di Yogyakarta. Raja-raja Mataram Islam. Yang pertama, Panembahan Senopati mulai memperluas wilayah kekuasaan Mataram Islam secara masif, terutama di sepanjang Bengawan Solo hingga ke Jawa bagian timur, juga sebagian Jawa bagian barat. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Penerusnya adalah Raden Mas Jolang atau Sultan yang kedua, yang kemudian bergelar sebagai Susuhunan Hanyokroowati. Pemerintahan Prabu Hanyokroowati tidak berlanjut lama karena dia wafat saat kecelakaan ketika sedang berburu di hutan Krapyak. Karena itu dia juga dinamakan Susuhunan Setokrapyak atau Panembahan Setokrapyak, yang artinya raja yang wafat di Krapyak. Sesudah itu tahta berpindah sebentar ke tangan putra keempat Mas Jolang yang bergelar Raja Muda Martoputro. Ternyata Raja Muda Martoputro menderita penyakit saraf, sehingga tahta berpindah ke putra sulung Mas Jolang yang bernama Mas Rangsang.
Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah Panembahan Setokrapya. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Meski mengandalkan pertanian sebagai pusat ekonomi, tak sedikit masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan laut. Setelah Sultan Agung meninggal dunia, kerajaan Mataram mengalami kemunduran. Sunan Amangkurat I yang menggantikan sang sultan ternyata pemimpin kerajaan yang zalim. Kezaliman sang sunan memicu permusuhan putra mahkota yaitu Amangkurat II dengan ayahnya sendiri. Sayangnya, Amangkurat II ternyata juga memiliki perangai yang buruk. Dalam masa kepemimpinannya, Amangkurat II kerap dibenci oleh pemuka kerajaan Mataram dan rakyat. Puncak dari konflik dalam internal kerajaan ini menyebabkan pecahnya Perang Trunojoyo pada tahun 1677. Dengan campur tangan VOC dan politik adu domba serta perpecahan antara keluarga kerajaan, maka pada akhirnya Pakubuwono II dan Raden Mas Said, Kesultanan Mataram terpecah menjadi dua berdasarkan perjanjian Giyanti, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta tanggal 13 Februari 1755. Dengan demikian, berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Secara garis besar, sejarah kerajaan Gowatalo di Sulawesi Selatan terbagi dalam dua zaman, yaitu masa sebelum memeluk Islam dan masa setelah memeluk Islam. Setelah menjadi kerajaan bercorak Islam, label kerajaan pun berganti menjadi Kesultanan Gowatalo. Masuknya pengaruh Islam ke Gowa sempat memantik polemik di kalangan etnis Makassar dan Bugis. Kesultanan Gowa saat mengajak kerajaan-kerajaan tetangga seperti Bone, Sopeng, dan Wajo untuk menerima Islam, namun ditolak. Kesultanan Gowa mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Hasanuddin atau yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Ketika VOC dari Belanda mulai berusaha menancapkan pengaruhnya ke Makassar, terjadilah serangkaian perang pertanda perlawanan dari Kesultanan Gowatalo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Peperangan pun melibatkan antara Kesultanan Gowa melawan VOC yang dibantu dengan Bone. Perang ini pun berakhir dengan digelarnya Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Perjanjian Bongaya ini sekaligus menjadi awal dari keruntuhan Kesultanan Gowatalo yang kemudian benar-benar terjadi setelah Sultan Hasanuddin wafat pada 12 Juni 1670. Selanjutnya adalah Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah Pulau Halmahera atau Maluku Utara. Ialah dua kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku. Nama aslinya adalah Kerajaan Gapi, kemudian berubah menjadi Kesultanan Ternate karena mengikuti nama ibu kotanya. Kerajaan Ternate didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257 Masehi dan sejak saat itu memainkan peran penting di kawasan timur Nusantara hingga abad ke-17. Masa kejayaannya berlangsung pada abad ke-16 ketika di bawah kekuasaan Sultan Babullah. Kota Ternate bahkan pernah mendapatkan julukan Al-Mulukiyah karena selain menjadi pusat peradaban Islam juga menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia yang sekarang.
Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Raja pertama Tidore, Syah Jati atau Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081 Masehi adalah saudara Mansur Malamo, raja pertama kerajaan Ternate. Sejak awal berdirinya hingga raja keempat, agama dan letak pusat kerajaan Tidore belum bisa dipastikan. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing yaitu Spanyol dan Portugis yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Demikian materi ajar pada kali ini. Alhamdulillah setelah kalian belajar dari pertemuan keempat sampai keenam, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa setelah ini ada ulangan kedua, bab yang kedua. Selamat belajar di rumah, jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggaukan menyebut mamaki ia mai karaing naik kambe ia mapajari naik kambe mapa